Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus solihati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjina min adzabillah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar itu ahlul khair. Mereka pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Insya Allah pagi hari ini mereka berada di Masjid Baitul Ilmi. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita berharap termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah luas tak bertepi. Pasti kita tak mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, ekspresi syukur kita senantiasa ringan lidah kita mengucapkan lafaz kalimat thayyibah, kalimat yang indah, bahkan mengantarkan kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan langkah hati ikhlas waktu yang kita luangkan untuk momen hari ini, sambut Ramadan dengan cinta dan keberkahan. Semoga Allah menjadikan langkah kita benar-benar bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ini wasilahnya Pak Bim Bim sehingga bisa silaturahmi ini, Masya Allah. Kalau ditulis dalam sebuah syair, kira-kira kalimatnya begini: kabar berita sudah dikirim, hati senang bukan buatan. Ucapan terima kasih pada Pak Bim Bim sehingga kita bisa jumpa jelang Ramadan. Hafal Bu? Oh. Mari kita luruskan niat karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Inilah majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ini saya dikasih durasi berapa menit Bu? 2 jam. Sampai jelang zuhur ya Bu ya? Sampai jelang zuhur. Berarti 11:30 selesai gitu ya? Cukup ya Bu ya? Memang hari ini, hari Ahad ini agendanya agak padat. Beberapa tempat memang target Ramadan. Dari sini saya lanjut ke Kalibata Indah. Ya Bu ya. Di sana asar sudah sampai, jadi mungkin jelang zuhur saya pamit nanti. Kecuali kalau ada makan siang, Allahu a'lam. Mohon maaf ya, intermezzo. Jangan dipikirin, tapi perlu dibuktiin. Bapak Ketua DKM, mana Pak Ketua DKM-nya ya? Pak Ketua DKM, Masya Allah. Siapa namanya Pak? Pak Hariman, Masya Allah. Kalau Ibu Titin saya sudah lihat tadi, maka sudah tahu namanya gitu. Hari ini Alhamdulillah ya Bu ya, jamaahnya 75 orang ya. Alhamdulillah berkah ya. Sebenarnya dengan lembaran yang saya bagikan ini sudah cukup untuk direnungkan Bu ya. Sudah cukup direnungkan, tapi perlu saya buat bisa dibaca ulang gitu ya. Jadi kita bicara tentang tema ini khusus menyambut Ramadan penuh cinta dan keberkahan. Saudaraku pecinta ilmu, perindu surga, kita rindu cahaya Ramadan yang sinarnya dapat menerangi hati kita sebagai orang-orang yang beriman. Semoga Allah memberkahi umur kita, dipertemukan dengan Ramadan tahun ini yang insya Allah sebentar lagi segera kita jumpai insya Allah. Tak terasa kita sudah di bulan Sya'ban. Jelang Ramadan ada amalan yang mesti kita lakukan. Baru dikatakan kita menyambutnya dengan penuh cinta. Harapannya Ramadan
pintu keberkahan untuk kita. Amin. Nah, kalau kita ditanya mengapa kita merindukan kedatangan bulan Ramadan, jawabannya karena pesona Ramadan dan keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kesimpulannya karena banyaknya pesona bulan Ramadan. Kalau ingin rincian pesona bulan Ramadan itu sering disebut Ramadan sebagai bulan ampunan, bulan Quran, bulan ilmu, bulan dakwah, bulan berkah, dan tidak kalah penting orang banyak mengatakan Ramadan bulan THR. Betul ya Pak? Tapi yang sudah pensiun jangan tersinggung Pak, tetap THR juga. Sebab ketika Ramadan ada tausiah hari Ramadan. Jadi bagi Ustadz THR-nya apa Bu? Tausiah hari Ramadan. Itu bagi saya. Bagi yang lainnya mah terserah bagaimana memaknainya. Nah, karena memang momen Ramadan itu luar biasa, kita diingatkan dengan doa yang satu ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Disebutkan Rasulullah SAW membaca kalimat yang dibaca saat Ramadan datang, yang lafaznya sebagai berikut: Allahumma salimni min Ramadan wassalim Ramadan li watasalamhu minni mutakabbalan. Artinya, ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat menuju bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku, serta terimalah bulan Ramadan tersebut dari kami. Yang sering kita baca doa itu saat masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Karena Sya'ban sekarang adanya, Rajab sudah lewat, maka Rajab tidak kita baca lagi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah umur kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keutamaan. Masya Allah, berbahagia, bersyukur kita. Insya Allah asbab doa tersebut kita dipertemukan dengan bulan berkah Ramadan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian senang gak dengan datangnya Ramadan ini? Senang ya Bu ya? Cuman saya mesti jujur mengatakan satu hal kepada Bapak Ibu. Gembira kita itu ada dasarnya. Siapa yang tidak rindu dengan Ramadan? Siapa tidak cinta dengan Ramadan? Karena momen ini luar biasa. Nah, ada sebuah hadis yang sangat populer, tetapi sampai hari ini saya belum menemukan siapa yang meriwayatkannya. Jadi kalau kita ragu dengan hadis ini, ambil spiritnya saja. Tidak usah kita yakini bahwa Rasul pernah mengatakan kalimat tersebut. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kalimat ini ya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan dari api neraka. Pernah dengar Bapak Ibu lafaz itu? Sampai hari ini saya belum menemukan siapa yang meriwayatkannya. Maka lebih baik ambil inspirasinya saja. Jangan bersandar dengan lafaz tersebut. Khawatir kalau kita yakini sabda Rasulullah, kita kena dalil. Dalilnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi hati-hati ketika kita menyampaikan sesuatu, ini dalilnya sahih atau tidak. Tapi dengan kejujuran kita bisa menyampaikan walaupun sekedar kalimat hikmah. Enggak apa-apa. Orang Indonesia ini kan kaya dengan kalimat hikmah. Malu bertanya saat di jalan, sedia payung sebelum hujan, berakit-akit ke hulu, berenang ke tepian, cepat ke penghulu, tak enak hidup sendirian. Itu misal tuh Bu. Oh, apa Bu lanjutannya? Baik. Jadi kalau untuk Ramadan saya tulis dalam sebuah syair. Kalimatnya begini. Senang ya Bu ya, senanglah, siapa tak senang dengan datang Ramadan. Kalimatnya begini. Ramadan sudah di ambang pintu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan ibadah puasa kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa lalu. Hafal Bapak Ibu?
Nggak usah dihafalin, inspirasinya saja. Ramadan sudah di ambang pintu, saatnya menata diri dan kalbu. Dengan ibadah puasa kita raih ridha Allah, Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa lalu. Maka yang tak puasa, kata Bang Haji, apa Bu? Terlalu. Begitu. Jadi kalimatnya pas ya. Ini sekedar inspirasi saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, maka senang kita dengan bulan Ramadan yang akan kita jumpai insya Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat nanti dipastikan hilal sudah terlihat, artinya diumumkan jatuhnya 1 Ramadan, maka malam itu kita baca doa berikut ini. Bapak Ibu silakan dilihat lembarannya. Walaupun sebagian kita sudah hafal, tapi tak ada salahnya kita baca sama-sama agar dengan asbab doa ini Allah berikan kepada kita banyak kebaikannya. Jadi nanti ketika sudah dipastikan oleh sidang isbat 1 Ramadan, berarti sudah terlihat hilal, maka kita baca doa ini. Bapak Ibu, mari kita lihat lembarnya ya. Allahumma ahillahu alaina. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami. Lafaz yang sering kita dengar, Robbi wa rabbukallah. Nah, ini memang ada 2 versi. Saya tuliskan yang ini. Allahumma ailahu alaina bil yumni wal imani wassalami wal islami wa taufiqi lima tuhibbu warda rabbi wa rabbukallah. Ini diantaranya. Tapi yang populer, karena yang ini saya yakin belum pernah dibaca atau jarang dibaca, ini yang saya tampilkan. Tetapi lafaz yang paling umum adalah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Itu cukup viral di banyak media sosial, termasuk berulang kali disampaikan Ustadz Adi Hidayat. Jadi lapas itu tidak saya tulis lagi, ini sebagai penambahan. Maksudnya ini kita tambah dengan doa ini. Tapi boleh baca doa ini, boleh juga Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Itu yang banyak dibaca. Ya, ini intinya maknanya tak jauh beda. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami bulan Ramadan ini dengan keberkahan dan keimanan, dan dengan damai dan Islam, serta bimbingan dan keberhasilan melakukan yang Engkau senangi. Tuhanku dan Tuhanmu, wahai bulan, adalah Allah. Tuhannya bulan, maksudnya bulan hilal terlihat. Hadis riwayat Tirmidzi. Saya yakin doa ini sangat populer, familiar, dan tiap tahun kita baca supaya asbab doa tersebut Ramadan berlalu begitu mudah, badan sehat, sukses gitu ya. Ramadan mendapat ampunan dan gelar yang paling mulia digenggam, yaitu la'alakum tattaqun. Itu yang dimaksud. Baik. Nah, di antara manfaat keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan, agar kita semakin mencintai datangnya bulan Ramadan itu, menyambutnya dengan sukacita, maka ini perlu kita renungkan. Yaitu pertama, puasa adalah jalan meraih takwa. Ini kalau ngomongin takwa luas banget nih. Saya langsung pada poinnya saja. Ahli takwa itu dijamin pasti bahagia. Ahli takwa itu dijamin hidupnya tidak menderita. Bahkan ahli takwa itu mendapatkan nikmat warisan terindah, yaitu surga. Dalilnya ada di Quran surat Maryam, surat 19 ayat di nomor 63. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Semoga asbab puasa yang kita tunaikan nanti Allah jadikan kita semua ahli takwa. Amin ya rabbal alamin.
Ini ringkasnya yang pertama. Tapi kalau ingin kita rinci tentang takwa itu luas banget. Ya, luas banget lah. Takwa itu intinya melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu, dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebelum masuk bulan Ramadan saya sudah melihat wajah-wajah takwa di sini. Amin. Alhamdulillah. Takwa ya, karena tiap Jumat dapat wasiat takwa, ya kan? Masya Allah. Baik. Kemudian yang berikutnya, puasa adalah penghalang dari siksa neraka. Karena dapat ampunan dia dibebaskan dari siksa neraka. Yang berikutnya, puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menunaikannya. Ya, puasa yang ditunaikan itu bermanfaat bagi dirinya. Puasa akan bersaksi, hambamu ini ya Allah, dia tahan lapar dan dahaga serta syahwatnya karenamu ya Allah. Jadi dia menjadi jalan untuk kita mendapatkan syafaat karena menunaikan ibadah puasa. Yang berikutnya, orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Kita akrab dengan hadis Muslim yang satu ini. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman mengharapkan keridhaan Allah, niscaya akan diampuni dosa yang telah lalu. Ini umum. Kemudian yang berikutnya, puasa adalah penahan syahwat. Ya, karena dengan berpuasa dia mampu mengendalikan dirinya. Oleh karena itu, bagi para anak muda, ketika sudah ba'ah, sudah punya kemampuan, hendaklah menikah. Kalau belum bisa, hendaknya dia berpuasa agar dia bisa menahan syahwatnya. Orang Betawi sedikit beda Bapak Ibu kalau ngomongin perkawinan buat anaknya. Sehingga ada kalimat kan, ikan bawal diasinin, bulan Syawal dinikahin. Tapi kemarin saya kasih tausiah di Kalibata itu sedikit beda. Pak, apa sebabnya Bapak menikahkan anaknya bulan Sya'ban ini? Supaya banyak keutamaan. Bukankah ketika Ramadan itu bulan suci, berkah, doa dikabulkan. Kalau gitu ada syairnya dong. Ada. Bukan ikan bawal diasinin, tapi ikan asin boleh dipepes. Dinikahin agar urusan beres. Nah, itulah kira-kira. Tayyib. Kemudian yang berikutnya adalah pintu surga Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Ada masjid namanya Ar-Rayyan juga apa? Itu menginspirasi. Itu Bu Bim Bim tinggalnya nggak jauh dari masjid Ar-Rayyan tuh. Perumnas. Alhamdulillah. Saya juga tidak jauh dari situ. Kemudian yang berikutnya, orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab untuk terkabulnya doa. Masya Allah. Salasatun la turadu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Artinya Allah kabulkan. As-shaimu hatta yuftira. Orang yang puasa sampai dia berbuka. Jadi momentumnya luar biasa ini Bapak Ibu. Ketika kita sedang puasa, bayangkan sejak mulai azan subuh berkumandang masuknya waktu berpuasa sampai azan maghrib. Rentang waktu yang panjang itu untuk kita berdoa memohon kepada Allah. Potensinya doa kita dikabulkan. As-shaimu hatta yuftira. Yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu doanya Allah kabulkan. Maka kita boleh berdoa memohon pada Allah semoga pemimpin kita termasuk pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau ngomongin pemimpin ini terus terang nih, bapak-bapak kita juga pemimpin bagi keluarga kita. Secara umum ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin, maka ditanya apa dan siapa yang kalian pimpin. Bagaimana mempertanggungjawabkannya? Insyaallah kita ingat ayat yang satu ini, ku anfusakum wa ahlikum naran. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Masya Allah. Quran surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang ke-6. Kemudian doa yang Allah kabulkan adalah dakwatul madlum, orang yang dizolimi. Hati-hati Bapak Ibu sekalian,
Jangan sampai kita berbuat zolim, karena orang yang dizolimi itu doanya makbul itu. Hati-hati. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita yang dizolimi? Kalau kita dizolimi, sikap kita bagaimana kira-kira? Apakah kita mendoakan keburukan orang yang menzolimi kita? Tentu tidak. Dan ini nanti saya khususkan di poin penutup ngomongin ini, penting karena ada persiapan secara umum yang mesti kita lakukan sebelum masuk Ramadan. Ada hikmahnya. Taib, inilah poin yang dikaitkan di antara manfaat atau keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Khalas, lantas bagaimana amalan menyambut kedatangan Ramadan? Pertama, memperbanyak berdoa. Sebab doa itu kita tidak tahu persis kapan Allah mengabulkannya. Ada saatnya kita mohon, segera Allah kabulkan. Karena Allah menjanjikan saat malam sunyi senyap ketika orang-orang tidur lelap. Itu artinya momen istimewa untuk kita berdoa kepada Allah di penghujung malam. Saat orang tidur lelap, Allah turun ke langit dunia mengabulkan doa hambanya. Jadi banyak-banyak kita berdoa. Di antara doanya yang tadi Bu, Allahumma salimni min ramadhana wassalim ramadhana li wa tasalamhu mini mutaqabbalan. Ini agar kita nanti benar-benar bertemu dengan bulan Ramadan. Atau sejumlah doa lain yang bisa kita bahasakan lewat hati kita. Bahkan kita ucapkan ketika kita usai sholat, kita mohon pada Allah supaya diberikan keberkahan, kemudahan, perlindungan dan doa-doa yang lain. Karena kita bukan membahas bab doa, maka saya tidak luaskan dulu. Ada doa-doa khusus yang Bapak Ibu sekalian secara umum kalau kita amalkan Allah akan berikan pada kita kemudahan. Nanti kita boleh baca doa itu sama-sama. Baik, ini yang pertama. Kedua, perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Iya. Ingat dosa, kalau nggak bertobat kapan lagi? Harus kita banyak-banyak istighfar. Kapan Bu, Bapak kita lakukan istighfar yang terbaik itu? Kalau usai sholat pasti. Paling pendek astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu paling pendek. Astagfirullah itu ilaih boleh. Tapi waktu yang luar biasa itu sebenarnya adalah ketika kita di sepertiga malam akhir. Sehingga Allah sebutkan di Al-Quran ayat yang satu ini, yaitu Quran surat Az-Zariyat. Boleh dibuka Quran surat Az-Zariyat. Ayatnya ada di nomor 17-18. Coba Ibu boleh buka terjemahannya ya. Surat Al-Zariyat, surat yang ke-51, ayatnya 17-18. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mohon maaf Bu, apa artinya Bu? Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ya. Dan pada akhir malam mereka memperoleh ampunan. Itu dia mohon ampun kepada Allah. Itu waktu yang sangat krusial tuh. Makanya Bu, penting kita perhatikan. Apalagi sekarang di bulan Sya'ban ini, mesti kita bangun ruhiyah kita. Jangan sampai tahajud lewat. Enggak banyak tahajud kok Bu, cuma 2 rakaat. Berikut tambahannya. Betul ya Pak? 2 rakaat berikut tambahannya. Enggak banyak tambahannya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, witir 3. Yang sudah witir duluan enggak usah witir lagi, tinggal tahajudnya saja. Masya Allah. Ya Bu, ini kalau mau ditulis, mohon maaf nih, kalau mau ditulis dalam sebuah syair kalimatnya begini nih. Bangun tidurku terus berdoa, jangan mandi. Kan dikasih kehidupan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sudah pernah dengar syair ini belum Bu? Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Kata siapa Bu? Menginspirasi saja itu. Ya Bu, hafal nggak kalimatnya tadi?
Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa. 100 kali istighfarnya. Kata siapa? Kata kita. Iya. Jadi Bu, penting memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Ini ngomongin istighfar ini kan keren nih Bu. Mumpung ketemu kalimat ini, coba kita lihat ayat yang satu ini ya. Quran suratnya surat Nuh. Surat yang ke-71. Boleh dibuka Quran surat 71 ayatnya di nomor 10, 11, 12. Saya bacakan ayatnya, Ibu baca terjemahannya ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Mulai ayat 10 sampai 12. Ibu silakan. Siapa yang mau baca? Maka aku berkata kepada mereka, Ya. mintalah ampunan kepada Tuhanmu. Terus Sungguh dia maha pengampun. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Terus Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. iya, berapa tuh Bapak Ibu? Allah turunkan hujan yang lebat, menyuburkan. 2, tambahan harta. 3, anak keturunan. 4, kebun-kebun yang luas. 5, sungai-sungai yang mengalir. Asbab kita beristighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat di sini rata-rata bapak-bapaknya kepala 5 ya Pak. Tapi Pak DKI masih kepala 4 ya. Sudah kepala 5 Pak. Oh Masya Allah. Hah? Oh Masya Allah. Oh Masya Allah. Masya Allah. Bukan, kalau ngomongin taubat itu ada syairnya Pak. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Ya, kiamat kapan Bu? Jadi harus banyak bertaubat kita nih, Masya Allah. Siapa di antara kita yang bebas dari dosa? Ada nggak yang tidak punya dosa di sini? Banyak kan dosa kita. Jadi sebelum masuk Ramadan itu, di antaranya banyak kita bertobat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah menjanjikan ampunan tuh. Mau ayatnya satu lagi Bu? Kalau kita minta ampun diampuni. Mau tahu ayatnya Bu? Mau tahu banget atau mau? Oh. Boleh dibuka Qur'annya. Surat 4. Surat 4 An-Nisa ayat 110. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Silakan. Artinya apa Bu? Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Itu dia. Ini. Jadi kalau kita minta ampun, yakin Bu, dosa kita diampuni asal sungguh-sungguh kita taubatan nasuha. Ini ayatnya. Bahkan siapapun yang masih bergelimang di lautan maksiat dan dosa tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Allah ampuni dia kalau betul-betul taubat dan nasuha. Dia bersungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah. Ini ayat satu lagi di surat cinta Allah ini. Sampaikan pada siapapun yang hari ini sudah mulai limbung, sudah mulai putus asa. Ah, biarin aja deh, kepalang basah. Padahal Allah sayang pada dia. Ini ada hubungannya dengan taubat. Boleh dibuka surat Az-Zumar. Surat yang ke-39 ayat di nomor 53. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Silakan. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri,
mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah saja maha pengampun tuh. Jadi kalau ada orang masih bermaksiat, jangan kita benci. Kalau dia saudara kita muslim, kita doakan tuh. Allah sayang siapapun punya ruang untuk kembali kepada Allah. Nanti kapan-kapan kita di kesempatan lain kita ngomongin tentang taubat lebih rinci ya Bu ya. Ini hanya mengingatkan saja, banyak kita istighfar dan bertobat pada Allah. Yang ketiga, mulai membiasakan diri dengan kebaikan. Ini kalau ngomongin kebaikan kan luas banget nih. Kebaikan dua sisi, vertikal dan horizontal. Vertikal berarti kita bersemangat melakukan apa yang Allah perintahkan. Intinya amalan-amalan yang sangat dicintai, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nanti di Ramadan kita sudah lebih ringan melakukannya, sebab sudah exercise, sudah riyadhah, sudah kita mulai. Amalan vertikal kita kan banyak tuh. Sholat fardu memang 17 rakaat. Tapi kalau kita lihat rincian sholat sunnah itu begitu banyak. Kalau kita ingin jumlahkan lebih banyak sholat sunnahnya. Ternyata dengan asbab sholat sunnah itu kita mendapatkan penghapus dosa. Serius. Ya ini penting Bu. Nanti masuk Ramadan tidak beban lagi. Mohon maaf di sini Pak DKM. Kita tarawihnya berapa rakaat di sini? 8 rakaat witir 3 ya. Jadi nggak beban lagi. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini diantaranya sudah exercise kita sebelum masuk Ramadan. Belum lagi kalau kita baca satu hadis Nabi. Ini hadisnya keren. Hadis qudsi. Masya Allah. Ini yang membuat kita itu alhamdulillah lega hati. Karena amalan kita yang kurang tertutupi. Hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. Nabi bersabda, "Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Itu artinya 17 rakaat salat kita yang fardu itu belum cukup itu. Coba kita lihat qobliyah ba'diyah 12 rakaat. Tahajud witir 11 rakaat idealnya kan? Duha boleh 2, boleh 4, boleh 8 ya Bu ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu kalau tahajudnya terlewatkan, bukan melewatkan, terlewatkan karena satu sebab, duhanya 12 rakaat. Masya Allah. Belum lagi Bu, syukril wudu ya kan, sholat sunnah mutlak. Jadi intinya kebaikan itu terangkum dalam amalan wajib maupun amalan sunnah. Ini secara vertikal nih Bu. Nah nanti kita luaskan di amalan utama bulan Ramadan. Kelas amalan horizontalnya mulai dengan kebaikan. Mudah mengulurkan tangan sekarang itu. Mudah mengulurkan tangan. Jadi nanti masuk Ramadan luar biasa itu. Masya Allah. Ada hadis penguatnya, riwayat Tirmidzi. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayiatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Iringi atau susul perbuatan buruk dengan kebaikan dan berakhlak mulia kepada manusia. Pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Nah ini pesan pentingnya. Kemudian yang keempat, bertekad serta bersungguh-sungguh membuat program agar memperoleh kebaikan yang banyak di bulan Ramadan. Ini individual boleh, jama'i boleh, dan saya yakin DKM sudah membuat program untuk Ramadan ini. Betul ya Pak DKM ya? Apa programnya Pak diantaranya Pak Ramadan Pak? Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Apa Bu? Oh jelang Ramadan maksudnya? Iya jelang Ramadan boleh. Masya Allah ini luar biasa ini. Ini dia. Allah karim, Masya Allah. Jadi kita mulai buat program gitu, Alhamdulillah. Mungkin buat anak-anak kita ada pesantren kilat di sini ya Bu ya. Pak DKM boleh saya cerita sedikit, boleh ya? Kalau Bapak pas lewat di BSD Icon, ini mohon maaf nih.
Kalau pas lihat BSD Icon ada masjid namanya An-Nahl. Itu kan bentuknya cuman apa Bu? Mohon maaf, bukan mencumankan. Kayak ruko aja. Tapi syiarnya luar biasa itu. Di sana bahkan minoritas kan. Tapi karena posisi aksesnya masuk kanan kiri bisa bebas gitu Bu ya. Luar biasa. Itu masjid makmur sekali. Saya juga mengisi taklim di sana. Kajian bulanan untuk umum, kuliah subuh, dan khusus kajian emak-emak. Ada khusus di sana. Itu luar biasa. Maka dikatakan masjid itu klinik Quran. Jadi kalau Ramadan itu paketnya banyak banget tuh. Mau paket yang sholat 11 rakaat itu Bu, dan yang malam yang 1 juz itu. Masya Allah, luar biasa. Banyak kesempatan untuk mendulang amal di sana. Nah ini bisa menjadi bahan ya inspirasi lah, bukan untuk membandingkan karena emang aksesnya sedikit beda, tapi paling tidak kebaikan bisa kita tiru kan. Sekali-kali boleh Pak di sana. Kalau pas kebetulan Sabtu ketiga, pas jadwal saya kuliah subuh di sana. Misalnya pas subuh lagi di sini tidak ada agenda, barangkali itu boleh. Jaraknya cukup dekat dari sini ya. Dekat ya. Dekat ya Bu ya? Dekat di mata, dekat di hati, Masya Allah. Taib. Nah ini puncaknya yang akan kita persiapkan karena kita memang cinta dengan kedatangan Ramadan. Banyak keberkahannya. Ada 10 amalan yang harus kita perhatikan. Pertama otomatis puasa. Menahan lapar, dahaga, syahwat dan ucapan. Hati-hati. Kemudian yang kedua, sholat malam dimaknai tarawih dan qiyamul lail, apalagi di posisi 10 malam terakhir. Yang ketiga, makan sahur. Ini makan sahur jangan anggap enteng ini. Makan sahur di waktu yang diakhirkan. Sudah dekat-dekat waktu untuk berakhirnya waktu sahur, tapi jangan 5 menit tinggal azan bikin kopi. Ini mepet banget nih Pak. Ya kira-kira setengah jam sebelum azan subuh Pak, itu termasuk mengakhirkan. Jadi posisinya kita dapat kesempatan emas sambil istighfar. Itu momen yang luar biasa. Jadi sahurnya diakhirkan karena ada berkah ketika kita makan sahur. Inna bis sahuri barakah. Sungguh dalam sahur itu ada keberkahannya. Jangan sampai tidak makan sahur. Kalau makan sahurnya jam 2 tidur habis itu. Apalagi dapat ungkapan yang sering disampaikan tapi tidak dijelaskan kedudukan hadisnya. Naumu so'im ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah. Ini bahaya ini. Sahurnya cepat tidur. Selesai sholat subuh tidur. Sampai jelang zuhur. Pada zuhur dekat asar. Pada asar. Nah itu puasanya anak TK. Serius nih. Yang keempat, membaca dan tadabbur Al-Quran. Ini saya ingin menyampaikan kalimat menarik dari seorang Ibnu Abbas. Bapak Ibu kalau ziaratin Mekah Madinah, dapat kesempatan ziarah, ambil ziarah ke Thaif. Ya, biasanya paket umroh itu Thaif. Saya pekan lalu baru pulang. Ya memang bagian aktivitas saya diantaranya membersamai jamaah untuk ibadah umroh. Alhamdulillah. Jadi tahun ini saya tidak ngambil Ramadan, tapi saya ngambil Rajabnya. Itu kalau ngomongin Thaif Bu, banyak inspirasi kebaikan. Saya nggak ceritakan lagi itu ada hikmah Isra Mi'raj di sana ya. Tapi langsung kita masuk pada esensi yang terkait dengan Al-Quran ini. Siapa? Sahabat Ibnu Abbas. Masjidnya Masjid Ibnu Abbas. Makamnya Ibnu Abbas. Siapa beliau? Beliau adalah keponakan Rasulullah yang didoakan menjadi ahli tafsir, ahli hadis di kemudian hari. Nah tentang Al-Quran ini, sahabat Ibnu Abbas mengatakan kalimat yang membuat kita perlu merenungkan. Beliau mengatakan, aku lebih senang membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah, atau surat Ali Imran, atau surat dan ayat yang mana saja dengan pemahaman yang baik dan benar, daripada membaca Al-Quran tergesa-gesa tetapi tidak paham. Saya ulangi kalimatnya. Aku lebih senang membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah, atau surat Ali Imran, atau surat dan ayat yang mana saja dengan pemahaman yang baik dan benar,
daripada membaca Al-Quran tergesa-gesa tetapi tidak paham. Ini ucapan seorang Ibnu Abbas. Tapi kalau untuk kita bagaimana Bapak Ibu? Baca Al-Quran mendingan khatam atau paham? Mendingan khatam dan paham. Mendingan? Iya. Soalnya kalau kita nunggu paham, kapan pahamnya? Saya pun sampai kini belum paham banget. 30 juz, gimana memahaminya? Banyak tafsir yang mesti dikupas ya kan? Tapi kalau khatam insya Allah Ramadan setahun sekali bisa khatam. Alhamdulillah. Nah Nabi mencontohkan itu di bulan Ramadan banyak bertadarus dengan malaikat Jibril. Jadi kita bikin target boleh, target individual, target jamaah silakan. Kan biasanya orang mengatakan one day one juz. Tapi khusus Ramadan one day one day 2 juz. Ya paling tidak one day 1 juz paling tidak target. Karena Al-Quran nanti juga memberikan syafaat itu. Bukan cuma puasa saja kita dapat syafaat dari Al-Quran itu. Ibu bapak sekalian, izin menginspirasi kita semua. Mohon maaf, tolong dibuka Qurannya ya bu, bapak sekalian, supaya kita makin cinta dengan Quran. Ini dia ayat yang buat kita senang baca Quran. Surat 38. Surat Shad ayat nomor 29. Surat 38 surat Shad ayat nomor 29. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Apa terjemahannya? Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Gimana tidak terpikat dengan Al-Quran? Al-Quran membuka pintu keberkahan. Masya Allah. Bapak Ibu siap khatam sekali di bulan Ramadan? Semangat dong. Siap khatam sekali bulan Ramadan? Insya Allah. Ustadz, insya Allah Ustadz, karena malam ini sudah juz yang ke-25. Iya, kapan mulainya? Mulainya bulan Rajab Ustadz. Iya, alhamdulillah. Sebab Rajab itu kan bulan haram. Amal yang kita tunaikan pahalanya berlipat ganda. Alhamdulillah, sudah 25 juz, tinggal nerusin. Tapi nanti khatam jangan berhenti terus. Alhamdulillah, Masya Allah. Hidupkan nuansa rumah kita dengan Quran, ya. Sebab Quran itu obat dan rahmat, ya. Itu tadi dalil pertama. Dalil pertama itu ya Bu. Quran surat 38 ayat 29. Satu lagi Quran surat 17 82. Boleh dibuka. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. 17:82. Al-Isra ayat 82. Ya, artinya Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. baik, Masya Allah, kelas. Kemudian yang kelima adalah sedekah. Sedekahnya rinciannya zakat, infak, dan sodakoh. Dari mana kita mulainya? Zakat dulu, karena zakat itu wajib dikeluarkan kalau sudah sampai nisab dan haulnya. Tidak banyak, cuma 2,5% kok. Allah sudah kasih banyak kepada kita. Maka syaratnya bertakwa harus berzakat. Iya, karena kewajiban itu. Dalilnya banyak lah. Banyak dalilnya tentang zakat itu. Tapi saya ingin ambil satu aja supaya ini tidak lupa. Paketnya zakat, infak, sedekah itu satu saja kita renungkan ayat ini, kita semangat melakukannya. Surat Al-Baqarah, surat 2, 261. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'
wallahu wasi'un alim. Silakan. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya, itu dia. Ini dia. Jangan lupa. Ini Ibu, zakat skala khusus disebut karena angkanya jelas 2,5%. Itu ngomongin zakat kejujuran kita kepada Allah. Karena Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Jangan lagi tanya pahalanya. Yudha'ifu liman yasha'. Allah balas berlipat ganda. Yang kedua infak. Apa sih infak? Infak apapun. Buka dalil Quran surat Sabah. Surat 34 ayat di nomor 39. Surat Sabah, surat yang ke-34 ayat nomor 39. Ya, artinya Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki Lanjut. di antara hamba-hambanya. ya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik. Ujung ayatnya itu yang buat kita terpikat. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Nggak yakin kita. Harus yakin. Allah ganti yang terbaik. Masya Allah. Itu infak apapun, Bu. Jadi kalau tadi skala khusus zakat yang 2,5%, tapi kalau infak apa saja? Apa saja infak? Nah, skala luas namanya sodakoh. Apapun. Sodakoh itu kullu amrin bil ma'ruf. Itu sodakoh. Segala kebaikan nilai sedekah. Bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa memberikan kemudahan atau pertolongan pada orang lain, bisa dengan doa. Pilih mana? Semua insya Allah. Sebab Ramadan memang momentum itu. Begitu mudah kita melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Karena memang apa? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Begitu mudah melakukan ketaatan. Suasana iman begitu kental, begitu kuat. Jadi kalau nggak puasa, itu tadi terlalu. Alas, ini ringkasnya ya. Kemudian yang keenam menyegerakan berbuka. Bukanya jangan ditunda-tunda. Begitu persiapan datang waktu berbuka, fokus, kemudian berdoa. Ibu-ibu perhatian, jangan sibuk di dapur sampai azan berkumandang. Itu momen mustajabahnya ketika jelang azan maghrib itu. Siapkan 5 menit untuk fokus berdoa. Itu momen luar biasa. Puncaknya di situ. Naumu ibadatun tinggalkan. Tidur yang orang puasa ibadah jangan. Nunggu azan baru bangun. Nah, bahaya ini. Tapi bersiap berdoa ketika dekat dengan kumandang azan maghrib. Siap-siap berdoa. Baru kemudian berdoa. Masya Allah. Nah, ketika berbuka doanya apa, Bu? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doanya siapa? Itu doanya ulama. Mohon maaf ya, saya tidak sempat tulis di sini. Saya pikir udah amalin semua. Doanya Nabi, "Dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan semoga pahalanya ditetapkan insya Allah. Bagaimana caranya? Caranya begini, saya praktekin. Ini penting nih, Bu. Ya. Biasanya ayo kita siap-siap berdoa ketika azan berkumandang. Baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu umum persiapan, karena di TV pun itu, kecuali TV sunnah ya. Mafi muskilah, enggak masalah. Itu doanya enggak bagus, tapi jangan lupakan doa Nabi. Maka ketika azan berkumandang, setelah kita baca doa yang biasa itu, bismillah, kemudian minum seperti ini. Baru dibaca dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Habis itu boleh minum lagi enggak? Boleh. Oh.
Masya Allah. Halas, kemudian yang ketujuh, memberi makan orang yang berbuka. Ini keren nih. Kalau kita beri makan orang berbuka itu, kita dapat pahala seperti orang yang berbuka itu. Maka jamulah orang-orang yang baik, ahlul khair, orang-orang yang soleh itu. Manfaatnya luar biasa. Di sini ada buka bersama? Masya Allah. Boleh mampir nggak nanti? Boleh. Ada kajiannya nggak? Ada. Oh, keren, Masya Allah. Buka bersama ya. Penting itu, Bu. Masya Allah. Kemudian yang kedelapan, iktikaf. Iktikafnya, alhamdulillah, masjidnya nggak jauh. Namanya Baitul Ilmi. Ada iktikaf, Masya Allah. Iktikaf itu walaupun sesaat, ya diatur sedemikian rupa, silahkan. Sambil baca Quran, sambil berzikir, ya kan? Pulangnya kapan kalau iktikaf? Yang paling bagus selesai kita sholat Isra. Sholat 2 rakaat baru pulang. Kan nggak tiap hari. Terutama kan 10 hari terakhir, ya kan? Tapi ibu bisa cuma sekali dalam sebulan, mafi muskilah, silakan. Apalagi kalau pas di sini ada kajian subuhnya gitu kan? Iktikaf malamnya, kemudian terus lanjut. Masya Allah. Sahur bareng, wah nikmatnya luar biasa. Masya Allah. Halas, ini ringkasnya iktikaf di masjid, bukan di rumah ya. Yang ke-9, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Siapa yang tahu? Allahu alam, tapi hadisnya disebutkan 10 malam terakhir. Jadi kita berjaga-jaga, banyak bermunajat, banyak istighfar, zikir, tilawah Al-Quran, dan amalan-amalan yang dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah. Apa saja. Jaga malam itu, sedikit tidur, banyak minta ampun kepada Allah. Kemudian yang ke-10 ya, amalan yang menjadi harapan kita juga. Semoga Allah berikan keluasan rezeki, kesempatan. Bapak Ibu, tahun ini boleh, tahun depan boleh. Yang penting kita punya niat, pingin sekali tempo umrohnya di bulan Ramadan. Mau di awal boleh, di tengah boleh, di akhir boleh. Bagaimana mampunya kita, bisanya kita. Bapak Ibu, ada yang mengagendakan Ramadan ini umroh? Ada di antara Bapak Ibu? Semoga dimudahkan Allah ya, Masya Allah ya. Khusus umroh Ramadan ini, al-umratu fi Ramadan kahajjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan laksana haji bersamaku, kata Rasulullah. Hadisnya Bukhari dan Muslim, itu sahih hadisnya. Jadi boleh kita punya cita-cita, keinginan, ya Allah semoga tahun ini, tahun depan, atau kapanpun bisa umroh di bulan Ramadan. Karena Bapak Ibu kan sudah umroh, ada yang sudah haji, tapi umrohnya ditingkatkan, Bu, Bapak sekalian. Umroh di bulan biasa kan sudah nih, bulan haram sudah, cari waktu umroh bulan Ramadan. Walaupun ada paket hematnya. Gimana paket hematnya, Pak? Memilihnya bisa di antaranya ambilnya 12 hari, tapi 7 harinya sebelum Ramadan, awal Ramadan tetap dapat di sana. Mafi muskilah. Yang penting umrohnya di bulan Ramadan. Itu biasanya lebih murah dibandingkan dari 1 Ramadan 12 hari atau 10 hari atau 9 hari, tengah atau akhir. Apalagi kalau akhir ya. Apalagi teman yang memang niatnya pengen umroh sebulan penuh di bulan Ramadan. Masya Allah. Saya pun belum pernah tuh. Belum pernah saya umroh sebulan Ramadan. Sebulan belum pernah, Bu. Karena terikat dengan janji kan. Apa janjinya, Pak? Khutbah Idul Fitri. Silaturahmi. Jadi ngambilnya biasanya di awal atau di tengah, akhir biasanya saya tidak ambil karena ada tugas biasa. Nah, ini menutup poinnya. Menutup poinnya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai puasanya tidak diterima. Ruba so'imin khadduhu min siyamil ju' wal atash. Di lafaz yang lain matanya ruba so'imin laisalahu min siyamil ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Makanya ada hadis lain yang menguatkan itu ya. Hati-hati. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang puasa tapi tidak mampu menjaga lidahnya dari qaula zur. Kalau zur itu ucapan yang sia-sia,
caci maki, sumpah serapah, namimah atau ucapan penuh dengan kezaliman, maka tidaklah aku memerlukan hanya seorang puasa menahan lapar dan dahaga saja. Itu kata Allah. Itu tingkatannya diskusi juga tuh. Jadi kita hati-hati puasa, tahan diri, jaga lisan. Nah, oleh karena itu, kalau ingin kita simpulkan dari lembaran ini, sebenarnya ada 4 persiapan kita sebelum Ramadan yang bisa kemudian kita lanjutkan. Pertama namanya isti'dadul ilmi, persiapan ilmu. Ini yang kita kaji, ini persiapan ilmu nih. Jadi kita sudah persiapan nih, ngerti. Nanti boleh dibuka rinciannya fiqhus siam, apa yang disunahkan, apa yang wajib, apa yang membatalkan. Persiapan ilmu. Yang kedua disebut isti'dadul maliyah, persiapan finansial. Sudah mulai menghitung kita, zakat kita berapa tahun ini, infak kita bagaimana, sedekah kita apa yang bisa kita lakukan. Namanya isti'dadul maliyah, persiapan finansial. Yang ketiga disebut isti'dadul jismi, persiapan fisik. Alhamdulillah bulan Sya'ban ini kita punya ruang tuh, perbanyak puasa. Hari ini kita tidak puasa karena ada uzur syar'i, ya kan. Tapi besok Senin usahakan puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Masih ada yang undang nggak, Bu? Hari Sabtu masih ada undangan tasyakuran nggak? Ada jamaah kami tanggal 22. Ya, saya tak puasa lah. Saya ngasih tausiah nikah. Kan gak enak. Koi timus di atas meja, tolong bungkus untuk saya. Kan tak enak gitu kan. Tanggal 23 juga begitu. Tapi kita tetap bisa Senin sampai Kamis sampai Jumat, nggak apa-apa, Bu. Nanti stop jelang dekat dengan Ramadan. Tidak wisol gitu. 2-3 hari sebelum Ramadan tiba kita stop, relaksasi, supaya fisik kita sudah terlatih, sudah kuat. Ya, nikmat itu, nanti puasa jadi kebutuhan, masya Allah, nikmat. Dan yang terakhir, yang keempat disebut isti'dadur ruhiyah, persiapan rohani. Makin mendekat kepada Allah secara vertikal, secara horizontal, waktunya untuk kita menyelesaikan urusan kepada makhluk itu lebih baik. Walaupun kalau dikaitkan dengan urusan kepada makhluk itu tidak harus nunggu bulan Sya'ban. Tapi barangkali kita baru ingat, iya ya, masuk Ramadan kan enak kalau kita sudah saling memaafkan. Jadi memaafkan tidak menunggu bulan Sya'ban sebenarnya, tapi kita ingat punya tanggungan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok pagi. Nanti aja kalau sudah lebaran baru minta maaf. Siapa yang tahu umur? Nggak ada yang tahu umur kan? Jadi menyelesaikan tanggungan kita. Ibu-ibu, bapak sekalian masih punya utang puasa Ramadan nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Masih punya hutang dengan tetangga? Bayar sebelum Ramadan, insya Allah. Nggak apa-apa kalau memang sudah ada gitu ya. Gitu. Nah, saya ingin menginspirasi saja. Ini bukan urusan kearifan lokal, tapi dari hati. Kalau kita punya salah dengan seseorang, jangan malu minta maaf. Serius ini. Iya, supaya hati kita plong, lega gitu. Nah, bagaimana kalau yang terjadi di awal tadi saya sudah katakan sebelumnya. Bagaimana kalau kita orang yang dizolimi? Bapak Ibu, kalau kita dizolimi kira-kira gimana nih? Minta dia minta maaf atau dia kita maafkan sebelum dia meminta maaf? Pengen tahu ayatnya nggak, Bu? Pengen tahu atau pengen tahu banget? Ini ayat yang luar biasa. Kalau ayat ini kita renungkan, insya Allah kita jadi pemaaf. Karena keutamaannya dahsyat. Surat 42. Surat Asy-Syura ayatnya di nomor 40. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah
innahu la yuhibbuz zalimin. Sebelum dibaca ingin nanya, yang susah memaafkan laki-laki atau perempuan? Bener ya Bu ya? Ini pengakuan atau pengalaman? Oh gitu ya. Jadi laki-laki lebih mudah memaafkan ya? Kenapa susah? Oh gitu ya. Pak, hati-hati ya Pak ya. Jangan sampai Pak kita lukai. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Ayo Bu, surat 42 ayat 40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pertanyaannya ibu-ibu, khususnya kalau bapak-bapak ini pemaaf semua nih, saya yakin nih. Memaafkan orang yang zolim kepada kita, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Berat. Kan udah tahu ayatnya sekarang. Apa jawabannya Bu? Insya Allah mudah. Itu ayatnya. Pahalanya dijamin oleh Allah, keren kan? Walaupun orang berbuat zolim sama kita nggak apa-apa, maafin, pahalanya besar Bu. Bapak Ibu kalau pagi sarapannya apa ya? Apa Pak? Nggak pakai nasi? Oh, apa Bu? Itu ada sayurnya Bu. Sarapan nasi uduk lauknya bakwan. Sambil duduk banyak zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti ku maafkan. Jangan bilang sorry tiada maaf bagimu, jangan. Masya Allah. Bu, langit warnanya apa Bu? Kulihat langit warnanya biru. Ayo dong, cakep dong. Kulihat langit warnanya biru. Ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu. Jangan katakan tiada maaf bagiku. Baik ya Bu ya. Jadi itu modal kita untuk rohani. Jangan menyimpan dendam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mudah memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Itu pengakuan. Itu ungkapan jujur Bu. Ya, Bu, intinya Bu, kalimatnya sudah memaafkan, sudah hebat itu. Iya, manusiawi Bu. Hubungan nggak akan sama, pasti. Tapi hati yang penting sudah memaafkan Bu. Itu proses Bu. Berjalannya waktu, bertambahnya kokoh iman, mantapnya takwa, fadilahnya makin terasa, pelan-pelan akan mudah memaafkan. Walaupun gelas kalau sudah retak disambung pun tetap kelihatan bekasnya. Iya. Itu lupakan Bu. Kalau kita masih menyimpan dendam, kita belum masuk dalam derajat ahli takwa. Jadi kalau pengen jadi orang takwa, kalau ingin jadi ahli takwa harus memaafkan. Nah, menutup taklim kita hari ini ya, sebelum kita tutup dengan doa. Izin Bu ya, silakan dibuka surat Ali Imran. Surat 3 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yuk. Surat 3 134. Ya. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Pertanyaannya, kita sudah termasuk ahli takwa atau belum? Insya Allah bulan Ramadan dapatnya. Insya Allah. Itu amalannya Bu.
Infak dalam keadaan lapang atau sempit, menahan amarah, tidak memperturutkan emosi, dan memaafkan kesalahan orang. Itu dia. Dan senantiasa berbuat baik. Berbuat baik itu penting, Bu. Kata Pak DKM dalam sebuah syairnya, bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun berada. Kata siapa? Kata Pak DKM. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau ada hal yang kurang berkenan ya dalam penyampaian saya. Memang lain lubuk, lain ikannya, lain ustadz, lain caranya ya. Tapi yang penting esensinya, hari ini kita niat yang bertemu karena Allah, nanti berpisah juga karena Allah. Harapannya kita saling mendoakan, semoga puasa kita tahun ini lebih baik dibandingkan yang sudah kita lalui. Allahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, ini majelis ilmu Taman Syurga. Yakinilah malaikat bersama kita. Malaikat mengepakkan sayapnya mendoakan kita. Maka dikatakan majelis ilmu Taman Syurga. Masya Allah. Semoga asbab doa-doa kita menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Permohonan kita dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka Ra'ufur Rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan. Dengan kehendak-Mu ya Allah, semua hajat kami menjadi mudah ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami bermohon padamu, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang barakah, luas, halalan thayyiban, dan amal kami Engkau terima ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak Engkau dengar atau tidak Engkau kabulkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah untuk kami semua keluarga Rabbani dalam kehidupan rumah tangga yang membahagiakan dengan anak keturunan kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung ya Allah. Kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Berkailah umur kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan dan jadikan kami ahli takwa ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah tauhid kami untuk menghadapi fitnah zaman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattid samlahum wa mazid jam'ahum minal zalimin wal munafikin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Filistin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami mohon ya Allah, berkailah umur kami, akhir hayat Engkau masukkan kami orang-orang yang mendapat gelar husnul khotimah.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma rizukna taubat nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.